Kayak mereng lagi. Nah, itu tak bukaan sih. Hmm, bukaan sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, kita kembali lagi untuk materi yang berbeda. Ini pada puasa semua apa enggak ini? Apa udah pada mokel di siang hari pas jam 1 ini? Oke, sebelum kita lanjutin materi, untuk PJ-nya bisa doa terlebih dahulu. PJ-nya siapa ini? Ayo Fatih, di instruksikan teman-temannya buat doa bersama sebelum materinya dimulai. Oke, apa absen dulu ya. Rama Ainida, Nurida, Fatih Alam, Andika Heru, Ahmad Yuswanil Wafi, Afiana Fendi, Putri Melinda, panas banget ya ini kayaknya. Oke, Regita Cahya, Dini Rahmawati, Lydia Amanda, Aswali Jatu Safitri, Veka Natasha, Anida Nuril, Zalfa Najwa, oh ini ada ya. Ahmad Yuswanil Wafi tadi ada apa enggak? Oh ya. Oke. Hari ini Bapak akan memberikan materi
lagi. Udah ke share screen ya? Oke, hari ini kita akan mengulas tentang manajemen keuangan. Ada yang tahu nggak sih manajemen keuangan itu bentuknya kayak gimana, atau apa sih manajemen keuangan itu untuk apa? Itu bentar. Oke, mari kita bahas pentingnya pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada yang tahu nggak uang itu apa sih? Oke, pembayaran. Yang lain? Kamu semua ini kayaknya. Ayo nanti yang jawab tak apa tak kasih makan gratis buat buka. Oke. Ini apa itu uang? Uang adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai. Di uang itu ada yang berupa kertas, terus emas, perak, logam, dan lain-lainnya. Yang ada di Indonesia itu ada dua, kertas sama uang koin itu ya, yang masih berlaku di Indonesia. Ada, kalau koin itu ada yang 100 ribu, 200, terus 500 ribu, ada juga yang 50 ribu. Ada yang pernah nemu enggak? Mungkin bisa kalian, apa sih, belum pernah lihat lagi. Oke, saya ada uang kartal di Indonesia. Uang kartal atau uang kertas dan logam yang sering digunakan termasuk dalam kategori uang kartal. Dan menerbitkan pastinya Bank Indonesia. Kalau enggak Bank Indonesia berarti itu uang mainan, tapi nggak berlaku di Indonesia. Untuk uang kertas ya bermacam ya, ada 40, terus 50 ribu, pasti kalian juga tahu sendiri ya, untuk uang kertas. Dan uang logamnya tadi kan. Nah, oke, kita masuk ke mengapa sih pengelolaan keuangan itu penting. Sebelum kalian membaca di PPT Bapak, ada yang tahu ya mengapa pengelolaan keuangan itu sangat penting untuk jangka pendek atau jangka panjang? Mbak Nado mungkin tahu, atau Mbak Aso? Berarti anak-anakku pada loyo ini ada bapak maklum karena hari ini masih puasa siang-siang ini. Oke, untuk mengapa sih pengelolaan keuangan itu penting? Mengelola keuangan adalah dasar untuk mencapai keamanan dan stabilitas finansial yang kemudian kita untuk mencapai tujuan yang besar. Nah, seperti pensiun dini atau gaya hidup yang nyaman.
kita ya nggak tahu ya kalau nantinya bakal pensiun pas atau enggak kan nggak tahu. Dan kita harus punya stabilitas finansial yang pas lah. Kita harus bisa mengelola keuangan secara bertahap. Kebebasan finansial adalah kondisi di mana seorang memiliki dana yang cukup. Yang cukup itu berarti nggak lebih nggak kurang ya. Jadi bisa dikatakan cukup ya secukupnya hanya untuk target finansial itu bisa dalam jangka waktu panjang atau jangka pendek ya. Target ini dapat berupa seperti menabung, melunasi hutang, berinvestasi, atau meningkatkan pendapatan. Gitu. Nah, ini ada tujuan mengelola keuangan untuk teman-teman yang ya dikatakan umurnya masih merintis lah. Ini tujuan mengelola keuangan ini harus kalian miliki itu kedepannya dengan banget di usia yang lanjut. Oh yang udah 20 udah kepala dua, kalian harus bisa mengatur keuangan. Oke, tujuan mengelola keuangan bisa memastikan kebutuhan terpenuhi. Memastikan terpenuhinya kebutuhan adalah agar seseorang atau sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan tanpa mengalami kesulitan finansial. Jadi tanpa bekerja pun kalian harus bisa dengan kesehatan. Kalau itu jadi biar ada membangun kekayaan. Kaya itu relevan dan semua orang melakukan kekayaan itu berbeda. Jadi ada yang bisa makan sehari-hari itu beliau membutuhkan kaya, dan ada yang dikasih sehat walafiat selama 50 tahun itu bagi beliau juga kaya. Jadi ukuran kekayaan seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Sultan itu kekayaan di dunia. Oke. Membangun kekayaan adalah upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya finansial secara bijak untuk meningkatkan aset, menciptakan kestabilan ekonomi, serta mencapai kebebasan finansial di masa depan. Berarti ini untuk mencakup pengendalian pengeluaran, investasi, dan tabungan. Jadi kalian harus bisa membatasi lah pengeluaran. Dan investasi itu sebenarnya kalau apa investasi ya kalau memang uangnya yang dibuat kecukupan itu lebih, misal ada uang lebih 10 juta daripada uang tabung, uang 10 juta itu ya kembali ke nah, oke. Yang ketiga adalah persiapan masa depan. Mengelola keuangan untuk persiapan masa depan adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan yang ada
bertujuan memastikan kestabilan dan keamanan finansial di masa mendatang. Di kita tuh nggak tahu ya di masa depan itu apa yang terjadi. Jadi bisa mungkin kelola keuangan kalian dengan baik, karena kan kita nggak tahu di era modern nanti apa yang juga. Era modern sekarang kan juga beda dengan dulu. Dulu bisa dikatakan ya murah-murah, sekarang melambung tinggi. Semua harga yang didapatkan dari tanah, rumah itu kan kalau di Surabaya sendiri kan tuh emang. Oke, lanjut. Nah ini langkah awal mengatur keuangan. Yang pertama, kalian bisa mencatat setiap bulannya pengeluaran kalian, terutama buat anggaran bulanan. Kalian bisa mencatat anggaran pengeluaran dan masukan kalian itu sudah jauh apa enggak, atau lebih kurang apa enggak daripada bulan kemarin atau bulan kedepannya. Yang kedua, ada membentuk dana darurat. Nah ini dana darurat itu misalkan kalian untuk para mahasiswa ini kan kebanyakan masih uang sakunya masih tergantung pada orang tua. Nah untuk itu kan dana darurat itu kan misalkan kalian dikasih saldonya per bulan dan tiba-tiba ada kendala di rumah dan kalian dibilangi ya bisa ngasih uang untuk bulan ini. Nah itulah tujuannya dana darurat ini pakai seperti itu. Bukan dana darurat kayak hari ini misalnya kamu ngabisinnya per harinya 50, nah dan kamu nggak bawa uang cash, terus kamu harus ambil uang cash cuma 50 aja ya untuk sehari ini, dan ternyata pas kamu ngambil mesin ATM nya yang uang 50 ribuan itu nggak bisa diambil, biasanya 100. Kamu mikirnya wah ini darurat ini karena yang 50 nggak bisa diambil, dia ambil 100. Dan setelah itu ya tahu sendiri kan, kalau uang udah dikasih ke dompet, buka ada uang banyak, pasti gak bisa ngerem kan, pasti beli-beli apapun kan, kayak gitu ya darurat ya. Oke, yang ketiga ada menetapkan target finansial. Nah yang tadi kan udah kalau ini target finansial itu ada dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Bisa kayak menabung, menghasilkan, atau berinvestasi. Yaitu berinvestasi dan menabung seperti itu. Setelah itu ada yang keempat, mengurangi utang konsumtif. Ya, kalau kalian sudah punya gaji yang untuk nanti kerja lah, itu bisa mengurangi biaya utang konsumtif. Nah ini kita dalam prinsip membangun kekayaan. Ini prinsipnya para koko Surabaya atau sultan-sultan. Yang pertama ada menabung. Ini menabung apalagi tertentu itu pasti tabungannya ada limit kan, sampai sana beli kopi, beli teh kan, makanan. Nah yang kedua ada investasi, menanamkan uang kembali untuk menghasilkan lebih banyak. Kemarin saya baru dengar di TikTok itu, kalau kalian belum menghasilkan saat tidur, kalian
belum bisa jadi orang yang kayak belum bisa jadi sultan karena akan bekerja sampai tinggi kasarnya seperti itu. Yang ketiga ada di verifikasi. Bagi investasi di berbagai instrumen di investasi banyak ya teman-teman ya. Kalau yang pengen investasi itu jangan terburu dulu lah pokoknya, belajar dulu lah baik kalian pengen investasi di mana gitu ya. Pokoknya jangan salah masukkan investasi ya, emang ini semua nggak bisa diprediksi untuk masa depan kita, iya jangan asal investasi gitu ya. Yang keempat ada mengelola utang. Nah, menggunakan utang secara bijak. Misalkan kita itu awalan usaha kan pasti butuh modal, itu yang namanya modal. Nah, dapat modal itu bisa dari mana aja sih? Yang pertama kan bisa secara utang tanpa ya, mungkin kita utang orang sampai berapa ratus juta. Nah, emang ada ya orang yang mau utang kita sampai banyak ya gitu kan. Jangan lah ya, kalau enggak emang crazy rich beneran itu kita bisa utang bank. Nah, utang bank juga harus bijak ya guys, untuk seperti kamu harus apa namanya dirinci lah, kalian itu pendapatannya segini, paling enggak segini dapat tahun bisa balik gitu ya. Semua harus terprediksi gitu. Kita udah ada kita mengambil kesimpulan itu dari pemaparan materi yang tadi. Adakah pertanyaan dari teman-teman atau yang baru melek, ada yang mau ditanyain tentang manajemen keuangan? Oke, ada yang resen, Andika Lufianto. Iya apa? Ya, silakan monggo. Oke, Mas Andika Lufianto, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi buat jawab pertanyaan Mas Andika ini, kalau di umur segini itu ya, walaupun kalian ngopi itu yang sekarang itu lagi banyak apa namanya yang lagi trending topik itu ada namanya kripto Mas Andika. Nah, coba Mas Andika itu main kripto atau main saham, investasi juga, kembali lagi ke investasi. Jadi walaupun Mas Andika itu investasi berapapun lah, kan bisa sekarang cuman 10.000 atau berapa, jangka panjangnya itu pasti ada lah Mas Andika. Jadi pas dana darurat banget, nah ini kan angka awal membentuk dana darurat itu pasti ada nanti kelihatan untuk investasinya Mas Andika itu seperti apa, dan uangnya itu pasti kelihatan berapa. Jadi balik lagi ke investasi yang Mas Andika. Jadi gak apa-apa Mas Andika ngopi dengan kuliah, ngopi pulang tidur, kuliah lagi, ngopi lagi, tapi di sela-sela waktu sampean itu jangan sampai lupa untuk berinvestasi. Nah, kalau udah berinvestasi itu kadang-kadang kala kan kita juga butuh uang ya, dari situ kita buka dananya, biasanya udah muncul tuh dananya yang bisa ditarik atau berapa itu tuh. Gimana Mas Andika? Udah ya, lanjutin aja. Kamu mau menyanggah apa ini? Gimana kalau opinimu?
Udah. Oke Mas Andika. Oh iya, kasih Mas Andika ya. Yang lainnya, ada yang mau tanya nggak? Silakan present. Kita kuliah santai aja ya hari ini ya, karena saya tahu kalian pasti pada puasa juga. Mas Andika lagi puasa emang nggak nih Mas Andika? Tuh dari tadi. Oh puasa ini ya, alhamdulillah. Lain-lainnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak seputar ini juga nggak apa-apa wes. Bila nggak ada yang tanya, langsung kesimpulan aja ya kan. Di Bapak juga mau nanya-nanya tentang kalian, nanti Bapak kasih tugas saja di penghujung acara dan langsung Bapak kirim ke PJ kalian yang untuk share ke grup. Jadi kesimpulannya dari PPT pemaparan yang Bapak sampaikan hari ini, pengenalan adalah keterampilan hidup yang paling penting. Di dunia ini itu memang uang yang paling penting ya untuk survive gitu lah, untuk survive hidup di dunia ini uang yang paling penting ya. Ada bantah nanti yang paling penting itu agama pak, sholat gitu. Ya itu memang penting, itu penting di dunia dan di akhirat. Tapi sedangkan di dunia yang paling penting itu hanya uang. Uang bisa memberikan dunia, dan uang juga bisa memberikan akhirat buat kalian. Jadi kalian harus bisa mengelola uang sebaik mungkin di masa depan nanti. Ya kalian mau foya-foya di usia yang kalian yang sekarang ya monggo, tapi ya jangan salahkan saya di usia kalau nanti kalian tidak bisa mengatur keuangan gitu, karena di usia yang sekarang aja kan udah foya-foya gitu ya. Mulailah dengan langkah kecil seperti membuat anggaran atau menyisihkan tabungan. Ya kalau nggak bisa investasi dalam jangka waktu dekat ini, ya paling nggak nabung lah, itu paling nggak nabung buat dana darurat gitu aja ya. Ya mungkin cukup untuk pertemuan kali ini ya. Ini nggak ada yang mau ditanyain lagi teman-teman semuanya, sudah ini. Oke, kalau gitu Bapak tutup ya untuk materi manajemen keuangan hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah hadir, udah mau bangun jam 12 jam 1 ini. Pasti kalian udah loyo banget ya, saya Bapak tahu. Oke, terima kasih ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti waktu. Iya. Iki apa iki? Berhenti.